dolar Singapura juga itu yang senilai 15 M. Ini berkaitan dengan satu orang yang Reza ini. Memang hobi Kak Reza rupanya kayak gitu ya, nyuap-nyuap. Masih soal memanasnya ruang sidang yang terjadi antara Nikita Mirzani versus jaksa penuntut umum dan saksi ahli yang dihadirkan. Dalam sidang tersebut sempat ditunjukkan sejumlah bukti chat, di antaranya yang diduga kuat menjadi awal terjadinya permasalahan ini. Dipaparkan oleh jaksa penuntut umum dan dengan dibantu oleh saksi ahli yang telah dihadirkan. Maka ditunjukkanlah bukti chat diduga antara Dr. Oki, Reza Gladys, dan Ismail Marzuki yang diduga terjadi di tanggal 27 Oktober dan 13 November 2024. Menanggapi bukti tersebut, Nikita Mirzani pun lantas langsung bersikap. Pasalnya ia tak merasa dilibatkan dalam obrolan tersebut. Dan mengapa harus ditanyakan kepadanya, bukan kepada Ismail yang jelas-jelas mengetahui betul peristiwa ini. Intinya itu ya, ini kan ngomongin soal Mahil, mendingan di pas Mahil aja. Jadi kita ingatkan terdakwa ya. Kita ingatkan terdakwa ya. Selama itu ada di BAP, silakan dilanjutkan. Kita ingatkan terdakwa ya. Maaf saya lagi, ini kan ngomongin Mahil, Bang Mulia. Saya bukan Mahil ya Mulia, saya bukan Mirzani ya Mulia. Kalau tidak ada kaitannya, silakan nanti disampaikan di pembelaan, kan begitu. Ya. Semua persidangan itu ada tahapannya, begitu ya. Ya begitu ya. Kita sudah mengingatkan terdakwa berkali-kali ya ini ya. Kita sudah mengingatkan ya. Jadi Gak tahu kenapa aku kok gini muka aku kayak alien aku. Tapi apapun itu, aku tetap penasaran dengan video yang menjadi barang bukti. Kepo deh aku Kak, pengen lihat muka Reza Gladys itu. Bener gak sih dia itu tertekan, ketakutan gitu. Minimal ya tertekannya bener-bener tertekan gitu, bukan ditekan yang lain. Aneh deh, kok barang bukti yang dijadikan untuk laporan tiba-tiba yang diputar itu cuma suaranya tapi tidak videonya. Terus kayak mana mau lihat ekspresi raut wajah tertekan itu kayak mana? Pengen tidur aku kayak mana ini pakai Terus yang paling aneh itu permohonan untuk tidak ditayangkan itu kenapa tidak jauh-jauh hari? Walaupun sebenarnya dia udah tahu itu resiko. Mau lu alasannya ada yang tidak layak, tidak pantas hanya karena lu tidak menutup aurat gitu kan, tapi kan lu tetap pakai baju. Kenapa sih pengajuan permohonannya itu tidak dari jauh-jauh hari? Kenapa dadakan gitu, kayak serba taibo tiba-tiba. Reza kayak mananya ini Reza sebenarnya kasus kau ini Reza. Pening kali kepalaku, sumpah. Banyak kali naskahmu. Kalian ingat gak di ceritanya Doktif itu ada cerita 2 juta dolar Singapura. Senilai 20 M ya kalau dirupiahkan pada waktu itu. Terus tiba-tiba ada Nata ataupun Duta Intel bawa cerita, foto atau apa itu di Reels dia posting 2 koper uang dolar Singapura juga itu yang senilai 15 M. Ini berkaitan dengan satu orang yang Reza ini. Memang hobi Kak Reza rupanya kayak gitu ya, nyuap-nyuap. Iya, Kak Reza gak pengen nyuapkan awak. Malas sekali soalnya awak Kak, nyendokkan ke mulut sendiri, nyuapkan. Suapkan awak bisa Kak, minta tolong kali awak. Malas sekali awak megang sendok itu Kak. Akhirnya gue mudeng tentang siapa yang bawa uang 15 M. Tahu kan yang di kontennya Duta Intel? Kurang ajar tuh anak emang ya, bikin konten pakai teka-teki, nambah PR netizen. Cluenya kan gini, ada 2 orang owner skincare, satu berhijab, satu enggak. Owner skincare ini ada yang punya pabrik. Clue berikutnya, bukan Henny Sagara, bukan Sandi Purnamasari. Siapa lagi ya? Baru gue inget,
Dulu pernah ada konten dari owner skincare yang mengklarifikasi mengenai uang 10M yang katanya digunakan untuk memenjarakan terdakwa. Terus dia klarifikasi di sawah-sawah gitu loh, ya kan, di Pulau Dewata lah. Di konten itu dia bilang, kalau aku punya uang 10M mendingan beli sawah gitu katanya. Secara profil kayaknya sih cocok ya sama clue-clue yang dikasih Duta Intel ini. Yang bikin gue lebih mengarah ke profil ini adalah yaitu kasusnya yang melibatkan Windy Idol. Kasus itu adalah kasus penyuapan kepada aparat penegak hukum. Di kasus itu kan ada perusahaan yang terlibat milik si owner skincare ini. Jadi kepikiran gue, jangan-jangan memang sudah ada kebiasaan suap-suapan. Lapar say. Itulah tugasnya KPK. Harusnya kalau ada laporan indikasi seperti ini, ya ditindaklanjuti KPK. Jadi jelas gitu loh. Dan kalau memang terbukti, ya disangsi lah, ya enggak? Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Vonis di depan mata, pihak Dr. Reza Gladys saat ini sibuk membuat strategi baru untuk membuat beberapa laporan ke depannya. Waduh, meledak nggak tuh? Nah, ini pesan saya untuk Dr. Reza Gladys ya. Setelah vonis Nikita Mirzani ini, silahkan dokter stop huru hara dokter. Dokter silahkan fokus ke jualan. Ya, jujur Li, untuk kedepannya dokter tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau dalam kasus ini mungkin dokter mendapatkan kepuasan batin karena telah memproses Nikita Mirzani. Tapi untuk kedepannya dokter tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada dokter rugi ekonomi, rugi waktu, rugi mental, rugi segalanya. Siapakah yang mendapatkan keuntungan dalam kasus ini ataupun dalam kasus kedepannya? Ya, itu dia. Pahlawan yang orang-orang yang merasa dirinya pahlawan dalam kasus ini, dok. Jujur dok, banyak orang yang sedang cari makan dalam kasus dokter, ya. Oleh sebab itu stop dok huru hara, kembali ke jualannya, fokus ke jualannya, itu lebih baik dok. Oke ya dok, itu pesan saya ya. Karena jujur ya, orang sudah muak, se-Indonesia Raya sudah muak dengan kasus yang ini yang terlalu panjang ya dok. Apalagi nanti disambung lagi dengan huru hara selanjutnya. Stop huru hara dok ya. Itu pesan saya untuk Dr. Reza Gladys. Love you dok. Wadidaw. Nikita Mirzani dendam gak ke gerombolan sirkus? Ya, ayo siapa yang jelas-jelas dijebak, direkam secara ilegal, dikriminalisasi pakai TPPU biar dia bisa ditahan. Dan udah jalan ditahan 6 bulan dan gak dendam. Bayangin ya, ini tuh bukti jelas bahwa Nikita Mirzani itu dijebak. Ini di persidangan guys kemarin. Tanggal 11 September kita melihat nyata bahwa suami Dr. Reza itu jelas-jelas menjebak. Dia merekam percakapan istrinya sama Mail yang lagi mau nyuap. Alat bukti persidangan aja nggak legal nih guys. Kocak nggak sih nih kasus? Yakin banget gue 100%. Kalau nih kita bebas, dia bakal rehat sejenak, tarik napas, family time, pergi-pergi ke luar negeri, atur strategi, dan balik balas dendam. Kulitin. Minimal banget ganti rugi 100M itulah. Ini buat RG ya, buat RG. Kalau lu mau hidupnya tenang, lu mau tidur nyenyak, mau cari duit nyaman, jauhi yang namanya Pitro ya. Karena Pitro itu dia hidupnya memang seperti itu, hidupnya seperti bunglon di mana ada huru hara, dialah sebagai provokatornya. Jadi jauhi pesan saya ya. Jauhi. Kalau nanti sudah habis duit kalian, sudah selesai dia membuat huru hara, kalian bakalan ditinggalin, dia cari mangsa yang lain karena memang kerjaannya seperti itu. Dia nggak mau melihat orang senang karena dia merasa dialah yang paling hebat. Jadi jauhi kalau kau nggak mau tertekan secara apapun itu. Jauhi ya RG. Itu orang-orang berbahaya itu.